Selamat malam, perkenalkan nama saya Reval Christian dengan NIM 2513511053 dari kelas A. Jadi kali ini saya akan memaparkan materi terkait upwelling di pesisir selatan Jawa yang merupakan tugas UTS Oceanografi Fisika. Jadi yang pertama yaitu pengertian dari upwelling. Jadi upwelling merupakan proses di mana naiknya massa air laut yang ada di kedalaman menuju permukaan laut. Nah, fenomena ini terjadi saat angin mendorong air yang ada di permukaan sehingga massa air yang ada di permukaan itu berkurang. Nah, berkurangnya massa air pada permukaan itu akan membuat celah kosong, di mana celah dari permukaan ini akan digantikan oleh air yang berasal dari dasar laut. Nah, air-air yang di dasar laut ini mengandung banyak nutrien, kemudian suhunya rendah dan salinitasnya tinggi. Kemudian masuk di mekanismenya. Jadi mekanisme utama dari proses upwelling di pesisir selatan Jawa yaitu angin monsun timur sebagai penggerak. Jadi upwelling di perairan selatan Jawa dominan terjadi pada periode monsun timur atau bisa kita sebut JJA, Juni, Juli, Agustus. Ketika angin tenggara bertiup lebih kuat dan menjadi penggerak utama dinamika massa air laut. Oh ya, untuk sumber dari semua ini saya mengambil jurnal yang ditulis oleh Ratnawati pada tahun 2016 dan Stewart pada tahun 2006. Oke, next, mekanisme yang selanjutnya yaitu wind stress atau gaya gesek angin. Jadi angin yang tertiup di atas permukaan laut menghasilkan gaya gesek atau bisa kita sebut wind stress yang mentransfer energi ke air laut sehingga memicu pergerakan massa air. Oh ya, pengertian dari wind stress sendiri merupakan salah satu parameter penting dalam studi interaksi antara atmosfer dan laut. Wind stress akan dihasilkan ketika angin bergerak di atas permukaan laut yang menyebabkan momentum ditransfer dari atmosfer ke permukaan laut. Selanjutnya, mekanisme yang ketiga yaitu efek dari transport Ekman. Jadi transport Ekman ini mengakibatkan air itu berbelok. Jadi air itu menjauhi pantai akibat rotasi bumi yang disebut Coriolis force. Jadi massa air dibalikkan ke kiri di belahan bumi selatan sehingga menghasilkan yang namanya transport Ekman yang membawa air permukaan menjauhi pantai selatan Jawa selama monsun timur. Kemudian mekanisme yang keempat, divergensi massa air di permukaan. Nah, pergerakan massa air tadi yang menjauhi pantai menyebabkan berkurangnya massa air di permukaan pesisir sehingga terjadinya divergensi massa air. Nah, selanjutnya ada Ekman pumping atau gerakan vertikal. Jadi Ekman pumping itu adalah gerakan vertikal. Nah, sebagai respon terhadap divergensi tadi atau kekosongan, massa air yang ada di lapisan bawah naik ke permukaan melalui proses yang namanya Ekman pumping. Nah, nilai di selatan Jawa memiliki rata-rata sekitar segini. Kemudian maksimumnya di JJA, Januari, Juni, Agustus dengan angka segini. Oke, kemudian mekanisme yang keenam yaitu karakteristik massa air yang terangkat. Jadi air yang naik di permukaan memiliki suhu lebih rendah, kemudian densitas yang lebih tinggi, salinitas yang lebih tinggi, dan kaya akan nutrien. Dan selanjutnya adanya indikator saat terjadi upwelling. Jadi indikatornya itu yang pertama ada penurunan suhu tentunya, kemudian peningkatan klorofil A karena banyaknya fitoplankton saat terjadi upwelling. Dan yang terakhir adalah tide upwelling atau coastal upwelling. Jadi upwelling di selatan Jawa termasuk coastal upwelling yang dipengaruhi oleh kombinasi Ekman transport dan Ekman pumping dengan kontribusi yang relatif seimbang. Oke, selanjutnya adalah perbedaan upwelling di pesisir selatan Jawa dengan upwelling di ekuator. Oke, upwelling di ekuator. Jadi upwelling di wilayah ekuator terjadi karena angin pasat yang bertiup dari timur ke barat sepanjang garis ekuator. Angin ini menimbulkan gaya gesek yang menggerakkan massa air di permukaan laut karena pengaruh gaya Coriolis tadi yang berbeda di kedua belahan bumi. Jadi di
bulan utara itu bergeraknya ke kanan, kalau di bumi selatan ke kiri. Yep. Atas bawahnya. Oke, masa air yang tersebut terdorong menjauh dari ekuator ke arah utara dan selatan. Pergerakan ini menyebabkan terjadinya divergensi di permukaan, yaitu kekosongan tadi di atas, sehingga air dari lapisan bawah itu naik, mengganti kekosongan tadi. Nah, proses ini disebut sebagai upwelling di ekuator. Terima kasih, sekian dari saya, dan ini mungkin sumber-sumber yang saya gunakan untuk materi kali ini. Terima kasih.